Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Audiens, alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Lurah Pulau Bang atau yang mewakili Ketua RT 01 sampai dengan 018, para calon LMK RW 03 periode 2021 sampai dengan periode 2024, para tokoh masyarakat RW 03, para pemilih dari RT 01 sampai dengan RT 018, dan seluruh undangan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan lain izinnya kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan pemilihan ketua LMK RW 03 periode 2021 hingga 2024. 03 ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh warga RW 03 di balai warga ini. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan laporan tentang proses pemilihan LMK RW 03 periode 2021 sampai dengan periode 2024. 1. Hari ini Minggu 28 November 2021 akan diadakan pemilihan ketua LMK RW 03 periode 2021. Aturan dan juknis yang kami terima hingga batas waktu yang ditentukan, akhirnya panitia memperoleh 2 orang dari yang mendaftarkan diri sebagai calon LMK RW 03. Beliau adalah pertama Bapak Nugroho Yuwono Sidi dari RT 003 RW 03. Kemudian yang kedua Bapak Rosadi SB dari RT 008 RW 03. Terima kasih. 3. Kami pun selaku panitia sudah memberikan undangan buat para pemilih melalui para ketua RT dan pengurusnya, di mana setiap RT diberikan kewenangan untuk mengundang 7 orang pemilih. Semoga pada hari ini semua bisa hadir dan bisa menyalurkan hak pilihnya dengan baik. Harapan saya semoga acara ini dapat berjalan dengan baik, dan pesan saya siapapun yang terpilih nanti kita harus mendukung semua kinerjanya, karena tanpa dukungan dari semua warga RW 03 visi misi dan kinerja LMK tidak akan berjalan dengan baik. Setuju ya Pak? Dukung? Menjadi amal ibadah buat kita semua. Demikian laporan ini saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ketua panitia pemilihan calon LMK RW 03 untuk periode 2021 sampai dengan 2024. Yang saya hormati juga para ketua RT 01 sampai dengan 018 beserta jajarannya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, serta adik-adik Karang Taruna yang saya hormati pula. Pertama-tama, mari kita saling panjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mana telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, sehingga kita pada pagi hari ini dapat memenuhi undangan daripada panitia calon LMK RW 03 sekaligus sebagai ajang demokrasi di RW 03. Sholawat serta salam kami aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini beserta keluarganya mendapat syafaat di hari-hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Beserta jajarannya, pengurus serta para ketua RT dan Bu RT. Ada beberapa pencapaian yang dicapai oleh kepengurusan oleh RW yang lama. Dari berikut pencapaian yang saya kawal di RW 03 dan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Pencapaian musyawarah tahun 2017-2018, yakni terrealisasinya usulan pembuatan saluran di Jalan Saworaya sepanjang kurang lebih 300 meter. Yang kedua, kemudian terselenggaranya pentas seni budaya Betawi yang diselenggarakan oleh para LMK Seturan Purba yang bekerja sama dengan berbagai ormas, diantaranya adalah Ormas Forum Betawi Rempuk yang alhamdulillah mendapat ajudan dari Bapak Wali Kota bahwa LMK dapat menyelenggarakan pentas budaya Betawi, yang mana adalah itu sebagai budaya yang memang perlu dilestarikan. Ketiga adalah usulan permasalahan banjir di RT 011. Saya pun sudah menghadap ke Biro Umum lantai 6 kantor Gubernur DKI Jakarta, namun sampai saat ini belum terrealisasi, yang kedepannya tetap sebagai perhatian kita bersama, baik pengurus RW, pengurus RT maupun LMK. Dan masih banyak-banyak permasalahan yang masuk ke saya, baik melalui online maupun offline, dan dapat saya koordinasikan dengan pihak kelurahan. Dan yang terakhir dalam bulan ini November terkait dasar Wisma, yakni pernyataan surat mutlak yang harus ditandatangani oleh Dasar Wisma. Karena ada aduan dari salah satu RT di wilayah RW 03, saya sebagai ketua RMK bergerak untuk merapatkan dengan rekan-rekan LMK seluruh Purba, yang mana pernyataan mutlak itu adalah ada poin 9 yang menyatakan diantaranya adalah apabila Dasar Wisma mengundurkan diri pada saat bekerja, dia harus mengembalikan OP yang sudah diterima. Disitulah saya sangat miris dan sangat sedih. Saya harus membela ibu-ibu yang kita ketahui bersama kerjanya sangat berat di Dasar Wisma. Untuk itu saya berkoordinasi dengan teman-teman LMK. Kami LMK menerima, yaitu keluarnya anggota Dasar Wisma dengan syarat yang dapat diterima oleh pihak kelurahan. Contohnya adalah apabila Dasar Wisma itu keluar karena dilarang oleh suaminya untuk di Dasar Wisma, itu diterima, tidak ada tuntutan di kemudian yang OP yang sudah diterima. Namun apabila dengan alasan bekerja, itulah yang memang harus dikembalikan. Atas dasar itulah akhirnya pernyataan mutlak itu disetujui. Namun berkembang di sana, perlu saya sampaikan, karena ini adalah tupoksi saya mengawal kegiatan masyarakat, mengawal ibu-ibu, mengawal Karang Taruna, mengawal pembangunan di RW 03, yang terkait dengan melukai hati, kami bergerak. Untuk itu akhirnya ada rumor yang menyatakan bahwa LMK ngacak-ngacak Damis, dan itu sudah klarifikasi, alhamdulillah sudah clear bahwa LMK adalah membela Damis, membela warga. Kita bekerja dengan OP 2,5 juta, kalau saya diem sedih. Pertanggungjawaban bukan di dunia tapi di akhirat. Oleh karena itu, mohon kiranya semoga kedepannya lebih baik lagi, terutama perhatian buat lingkungan di RW 03. Setelah saya terima
berkas demisioner Bapak LMK periode 2001 periode 2017 sampai dengan periode 2021. Semoga berjalan dengan lancar, aman, tidak kurang suatu apapun. Saya nyatakan untuk demisioner untuk Pak LMK lama. Terima kasih Pak LMK. Sah. Hasilan ini, di bangunan ini bukan semata-mata saya, tapi karena terkompakkan daripada pengurus RW, pengurus RT, dan para dermawan, para warga RW 03. Untuk itu sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ada sebagai warga di RW 03, kurang lebih sudah 34 tahun saya tinggal di RW 03. Karir saya dari sekretaris RT, Bapak Haji Sanusi, kemudian naik menjadi Menpora di kepengurusan Bapak RW Pak Slamet, kemudian naik menjadi wakil RW zamannya Pak Slamet, kemudian pada saat Pak Ahmad Nurjamil sebagai RW saya mendampingi sebagai sekretaris RW. Karena ada pemilihan LMK, kemudian teman-teman RT di wilayah RW 03 seluruhnya secara aklamasi saya duduk di LMK RW 03. Menjembati aspirasi warga RW 03 dengan pihak lurah dan stakeholder yang ada dengan cepat dan transparan. Karena LMK tugasnya adalah memang menjembati permasalahan di wilayah, baik permasalahan di RT, di RW maupun di warga. Apabila ada kroni di situ, LMK lah yang akan menerima dan LMK lah yang akan bergerak untuk menuju ke kelurahan maupun stakeholder yang ada. Kemudian misinya adalah sebagai berikut. 1. Dalam rangka menerima usulan, pendapat dan aspirasi, kami siap menerima secara online dan offline. Pada tahun-tahun yang lalu saya sudah melaksanakan seperti ini. Kami berlanjut untuk menerima secara online maupun offline, yaitu secara melalui digital maupun tatap muka langsung. Termasuk terkait dengan beberapa yang lalu COVID, banyak warga yang langsung menelpon ke saya maupun berhadapan dengan saya bermasalah COVID, yang alhamdulillah dapat saya selesaikan. Kemudian yang kedua adalah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang diusulkan masyarakat di wilayah RW 03 yang aspirasinya diserap melalui musrembang tingkat RT maupun RW. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lurah serta perangkat yang ada dalam rangka pelaksanaan pembangunan serta pelayanan terbaik untuk masyarakat. Yang keempat, membantu dan berkoordinasi dengan RW beserta perangkatnya untuk mendorong program-program yang berorientasi pada peningkatan ekonomi warga. Yang kelima, tetap konsisten memperjuangkan ibu-ibu Dawis, Jumantik, dan Posyandu serta PKK terkait kesejahteraan ke pihak legislatif, dalam hal ini anggota DPRD DKI. Yang keenam, mendorong anak-anak Karang Taruna untuk lebih kreatif dan mencari peluang usaha agar tercipta anak muda yang mandiri dan berakhlak mulia. Demikian visi misi saya. Namun sebelum saya tutup, saya mencetak ini Bojong Rangkong Pulau Gebang. Kenapa saya tulis di sini Bojong Rangkong? Ini stiker bisa ditempel di mobil, di rumah maupun di motor. Bojong Rangkong adalah kampung kita. Saya khawatir nama Bojong Rangkong akan hilang karena termasuk KTP saya sudah berganti Pulau Gebang. Untuk itu mengingat kepada generasi muda, Bojong Rangkong saya tulis di sini dengan nama Pulau Gebang LMK 03. Jadi wilayah Bojong Rangkong adalah dari Pasar Bintara, ini informasi dari para rekan-rekan saya maupun para sesepuh, sampai dengan galian di RW 06. Kesananya baru disebut namanya Pulau Gebang. Saya di sini, ini kesempatan kedua ini. Sebelumnya di Masjid Nurisan. Tadi Pak RT sudah bilang, Pak RW katanya, karena dulu masih ingat kali dia di sana. Salah.
menjadi LMK itu berbeda dengan menjadi RW atau menjadi RT. Di mana RW atau RT itu sebagai eksekutif, sebagai pelaksana program, sebagai pelaksana kegiatan. Sedangkan LMK lebih pada fungsi-fungsi perencanaan, pengawasan, dan juga bagaimana memberikan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Itu tertuang pada Perda Nomor 5 Tahun 2010. Bapak Ibu sekalian, secara singkat saya akan menyampaikan visi saya apabila saya terpilih menjadi anggota LMK Kelurahan Pulau Gebang dari RW 03 periode 2021-2024. Visi saya tidak membuat visi baru karena LMK bukan eksekutif, tapi visi saya adalah bagaimana mewujudkan visi Gubernur DKI Jakarta, ya, yaitu Pak Anies Baswedan untuk lingkup wilayah RW 03. Kita kenal bahwa visi beliau secara singkat adalah maju kotanya, apa? Bahagia warganya, tapi sekup yang lebih kecil yaitu di lingkungan RW 03. Kemudian visi saya sebagai berikut: menjalankan tugas dan fungsi LMK sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2010, yaitu membantu lurah. Jadi kami ini nanti membantu lurah untuk mencapai tujuan. Apa itu tujuannya? Menyelenggarakan lurah dalam menjalankan pemerintahan, kemudian membantu lurah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Kemudian ketiga, membantu lurah untuk meningkatkan peran serta atau partisipasi aktif dari masyarakat dalam membangun wilayah khususnya RW 03 dan lebih umum Kelurahan Pulau Gebang. Kemudian yang keempat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Jadi bagaimana sebanyak-banyak mungkin swadaya masyarakat itu lebih kita utamakan daripada kita minta bantuan dari luar. Kemudian ada fungsi-fungsi pengawasan yang tadi saya sampaikan di depan. Yang ketiga, ya, bagaimana saya melaksanakan itu? Maka saya harus memiliki sifat yang aktif, berjiwa aktif, jemput bola, tidak menunggu, aktif jemput bola, menggunakan kanal atau saluran-saluran yang tersedia, apakah secara tulisan, lisan, apakah online atau offline, yang kami bilang, ya, dan lain sebagainya. Bisa langsung melalui saya atau melalui titipan dari RT dan RW yang nanti kami akan cross check ke bawah. Kemudian yang kedua, harus partisipatif. Artinya melibatkan warga, harus tahu apa masalahnya, harus kenal apa masalahnya, harus tahu ini masalah atau kebutuhan, ini masalah atau keinginan, ini saran atau kritik, dan seterusnya, harus jelas. Kemudian fungsi berikutnya adalah koordinatif. LMK harus koordinatif dengan siapa? Tentu dengan lurah dan jajaran sekitar lurah. Kemudian dengan pengurus RW, pengurus RT. Ada di situ juga ormas, ada juga kader-kader, ada Karang Taruna, dan lain sebagainya yang ada di lingkup RW 03. Kita koordinasikan ini. Kemudian yang keempat, akomodatif. Artinya tampunglah ide itu, tampunglah saran-saran itu, tampunglah keinginan itu, baru nanti kita saling kita kumpulkan, kita rekapitulasi, sama-sama dikoordinasikan dengan RT, RW, dan stakeholder yang ada di RW 03 sebelum dibawa ke lurah. Jadi yang lurah itu benar-benar jadi, bukan barang setengah matang. Kemudian yang kelima, fasilitatif, menjembatani, bahasa PLK tadi, menjembatani atau memediasi. Kalau ada masalah, misalnya tentang koperasi di RW 3 yang berjalan, kita maka LMK akan menjembatani, memfasilitasi kepada dinas koperasi yang ada di dekat situ tuh, di RW 8 ada kantornya. Nah gitu. Masalah sosial budaya, masalah budaya Betawi, kapan kita fasilitasinya? Dekat tiba istilah itu, ya, dinas pariwisata. Jadi kita memfasilitasi. Kemudian yang keenam, ini yang berat. Bagaimana LMK bukan hanya menerima saja, menampung saja,
tapi juga memberikan solusi. Solusi yang bisa dijalankan, bukan solusi yang angan-angan. Solusi yang bisa dijalankan. Sejak tadi ngomong terus, tapi nggak ada komitmennya. Ya, ngomong semua orang bisa ngomong, tapi apa komitmen Bapak kalau terpilih? Maka sebagai bentuk dari komitmen saya, apabila saya terpilih, nama Rosiali SP itu Sarjana Pertanian, bukan surat peringatan ya. Salah lagi, surat peringatan lagi. Ya, Sarjana Pertanian. Apabila saya terpilih pada hari ini menjadi anggota LMK Kelurahan Pulau Gebang dari RW 03, maka selama 36 bulan saya menjabat sebagai LMK, saya akan menanggung uang makam selama 3 bulan. Itu komitmen saya langsung. Artinya nggak ada lagi. Itu komitmen saya. Untuk hal-hal lain-lain kita akan lihat secara proporsional. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akuntum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RW 03 maju. Terima kasih semuanya.